students, welcome back to English lesson with Miss Kiki. Oke, selamat datang kembali ke pelajaran bahasa Inggris tentunya dengan Miss Kiki. Today we are going to learn about simple future tense. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk tenses simple future. So let's get started. Mari kita mulai. Simple future tense. Simple boleh kita artikan sebagai sederhana. Future adalah masa depan, lalu tense itu adalah waktu atau bentuk waktu di sini. Jadi boleh kita artikan secara sederhana bahwa simple future tense adalah bentuk waktu sederhana yang akan terjadi di masa depan. Ya, secara umum rumusnya adalah subject plus will plus verb one. Verb one itu kata kerja bentuk pertama plus object. Nah, objeknya di sini boleh dalam bentuk pelengkap yang lain ya. Seperti contohnya keterangan waktu, keterangan tempat. Oke, kita langsung ke kalimatnya. Subjeknya misalnya I will. Verb one-nya kita ambil finish. Objeknya adalah my homework. Lalu kita tambah pelengkapnya tomorrow. Saya akan menyelesaikan PR saya besok. Ini sudah kalimat simple future tense yang secara umum ya. Lalu kalau di dalam kalimat tersebut tidak ada verb, tapi yang muncul adalah noun, adjective, ataupun adverb, oke, ini adalah rumusnya ya. Sama, subject plus will plus be, ada penambahan be di sini ya, ada penambahan be di sini. Plus noun atau adverb atau adjective plus object complement. Kita buat contohnya saja ya. She tetap pakai will, oke, tambahkan be. Karena di sini nggak ada kata kerja. There, di sana adverb plus object complement. Next week misalnya. She will be there next week. Oke, ingat kalau tidak ada kata kerja, ada kata benda, kata sifat ataupun keterangan, wajib kita tambahkan be. So today we are going to talk about simple future tense, which is use will and be going to. Ya, tadi kita bicara simple future tense secara umum. Sekarang kita akan bicara mengenai simple future tense yang akan membahas mengenai penggunaan will dan juga be going to dalam simple future tense. So take a look at the functions or usage. Kalau tadi secara umum functionnya dengan arti kata dari simple future tense adalah menunjukkan kegiatan yang akan terjadi di masa depan, ya. Nah, di sini ada banyak penggunaan functionnya atau usage-nya dari simple future tense. The first one is to show probability of prediction. The second one is to show willingness, to show request, to show quick decisions, to show promises, to show plans or intentions, to show predictions based on clear signs or actual evidence. Ini banyak ya fungsinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, patternnya di sini langsung Miss sediakan dua ya patternnya. The first one is future with will. Ketika dia pakai will, subject plus will plus verb one plus object complement sama seperti yang tadi baru kita bahas di depan ya. Kalau negatif dia berarti subject plus will plus not, tinggal tambahkan not ya, plus verb one plus object. Lalu interrogative sentence-nya will plus subject plus verb one plus object. Remember question mark. For the second one, this one is future with be going to. Subject plus be plus going to plus verb one sama ya. Berarti be going to di sini adalah pengganti will misalnya di sini ya. Hampir sama posisinya. Will di sini, be going to juga di depan verb one dan setelah subject. Oke. Kalau dia misalnya negatif, subject plus be plus not duluan baru going to plus verb one plus object. Lalu kalau interrogatif be-nya yang di depan. Kalau ini will di depan ya, ini be-nya yang di depan, baru plus subject plus going to plus verb one plus object question mark. Okay, now what is be here? Apa sih be di sini? Be itu adalah to be ya, yang terdiri dari is, am dan are di sini. I dengan am, he, she, it itu kawannya adalah dengan is, they, we, you dengan are. Ini seperti penggunaan umum be. Okay. Next, we go future with will. Function and usage-nya ini langsung kita bagi. The first one is to show probability of prediction. Yang pertama kegunaannya adalah untuk menunjukkan kemungkinan ataupun prediksi. Contohnya, Anna will probably go to the park tomorrow.
Ana mungkin akan pergi ke taman besok. Okay. Next, number 2, to show willingness. Di sini menunjukkan kesediaan. Okay. I will help you to do your homework. Saya akan membantumu mengerjakan PR-mu. Di sini menunjukkan kesediaan ya. Next, number 3, to show request. Request di sini adalah permintaan atau permohonan. Will you open the window for me please? Di sini bukan akan lagi ya, tapi lebih cocok kita translate dia menjadi bolehkah kamu membukakan jendela untuk saya? Okay. Next is to show quick decision. Selanjutnya adalah menunjukkan pilihan yang cepat gitu ya, atau keputusan yang langsung diputuskan pada saat itu juga. Contohnya, I will have a cup of coffee please. Mungkin kita di restoran lalu kita katakan I will have a cup of coffee please, atau misalnya ada yang menawarkan, kamu mau minum apa? What do you want to have? What do you want to drink? Okay, kita boleh katakan I will have a cup of coffee please. Itu quick decision ya, keputusan yang langsung kita buat pada saat itu juga. Next, to show promises, untuk menunjukkan janji. Contohnya, I will call you tomorrow. Saya akan menghubungi atau menelponmu besok ya. Ini kita menunjukkan janji kita. Tentunya di masa depan ya. Now we go to future with be going to. Nah, yang pertama, number 1, to show plans or intentions. Okay, untuk menunjukkan rencana ataupun tujuan. Contohnya, I am going to practice hard to become a rock musician. Saya akan berlatih keras untuk menjadi seorang musisi rock ya. Nah, di sini dia menunjukkan tujuannya ataupun dia menunjukkan rencananya, rencana yang sudah dia buat ya. Next is to show predictions based on clear signs or actual evidence. Nah, di sini ditunjukkan dia menunjukkan prediksi berdasarkan tanda yang jelas atau bukti-bukti yang aktual atau nyata. Contohnya, look at those clouds, it is going to rain. Lihatlah awan-awan itu akan segera hujan atau akan segera turun hujan. Jadi beda be going to dengan will cukup jelas kita bisa lihat dari functions atau usage-nya ya. Kalau will tadi udah kita baca ya, banyak sekali kegunaannya. Kalau yang be going to lebih jelasnya dia hanya dipakai untuk to show plans or intention, and then to show predictions based on clear signs or actual evidence ya. Mari kita lihat lebih lanjut perbedaan will and be going to. Now take a look at this one. Anne is talking to Helen. This one is Helen, and then this one is Anne. Anne says, let's have a party. That's a great idea. We'll invite lots of people. Nah, penggunaan will di sini ini adalah we will, ya. Kata si Anne, ayo kita adakan pesta. Lalu si Helen bilang, itu adalah ide yang cemerlang. Kita akan mengundang banyak orang. Will, ini we will, ya. Okay. Ini penjelasannya. We use will when we decide to do something at the time of speaking. Kita menggunakan will di sini ketika kita memutuskan melakukan sesuatu pada saat kita berbicara, ya. The speaker has not decided before. Nah, para pembicara yang melakukan dialog di sini belum memutuskan apa-apa sebelumnya. The party is a new idea. Pesta yang tadi baru dibicarakan ini adalah sesuatu ide yang baru muncul, ya. Later that day, Helen meets Tim. Setelah itu, setelah si Helen bertemu dengan Anne, ya, kemudian Helen itu bertemu dengan Tim. Anne and I have decided to have a party. We are going to invite lots of people. Lalu Tim berkata, wow, that is cool. Ya, Helen berkata, Anne dan saya telah memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta. Kami akan mengundang banyak orang. Lalu Tim berkata, wow, keren sekali. Now, this is where the difference is. Okay, di sini kalau di sini pakai will invite, di sini pakai we are going. Ini sudah pakai singkatan ya. We are going to invite. Di sini will invite.
Okay, we use be going to when we have already decided to do something. Helen had already decided to invite lots of people before she spoke to Tim. Nah, di sini kita gunakan be going to ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Di sini Helen sudah memutuskan untuk mengundang banyak orang sebelum dia berbicara kepada Tim. Jadi cukup jelas di sini bedanya ketika kita bicara mengenai will, we talk about quick decision, keputusan cepat yang kita ambil secara tiba-tiba ketika kita berbicara. While in be going to, di sini sudah ada plans-nya, sudah ada intention-nya ya, sudah ada plan-nya itu artinya sudah direncanakan. Okay, next, will and be going to bedanya di mana? Nah, di sini ada seorang yang mengangkat sebuah box, okay, and then there is a wall in front of him. Lalu ada tembok di depannya. Ini adalah situation now. Okay, take a look at this one. This is clear signs ya. Ini adalah clear signs, tanda-tanda yang jelas. Tanda yang jelas itu artinya sudah pasti dia akan menuju ke tembok tersebut. Okay, jadi future happening-nya, simple future yang akan kita buat di sini, kita harus menggunakan going to. Makanya kita bisa buat kalimat ini menjadi the man is going to hit the wall. Laki-laki itu akan menabrak tembok. Kenapa kita pakai is going to di sini? Karena sudah ada clear signs di sini. Karena sudah ada bukti atau tanda-tanda yang jelas. Okay? Ini tadi ya usage dari be going to show predictions based on clear signs or actual evidence. Di sini sudah ada clear evidence-nya, sudah ada clear signs-nya ya, yaitu tembok di depan mata. Sudah pasti si laki-laki ini akan menabrak tembok tersebut. Makanya di sini kita pakai the man is going to hit the wall. Next, take a look at this one. Situation now-nya, you can see clear sign-nya adalah awan yang sudah menghitam di atas langit. Oke, maka di sini kita akan memakai going to. Future happening-nya adalah ini. It is going to rain. Oke, jadi beda will dengan be going to adalah ketika will kita gunakan untuk predictions itu belum ada clear signs ya, belum ada tanda-tanda nyata di depan mata. Tapi kalau kita gunakan be going to itu sudah ada tanda-tanda nyata di depan mata yang sudah pasti akan terjadi. Okay, I hope that you can understand the explanation about will and be going to. Now we go to practice. Use will or be going to complete the following sentences. Ya. Number 1. I probably blank 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 see you next week. Oke, kalau ini coba kita isi dulu. Kalau ada kata-kata probably sudah pasti kita harus mengisinya dengan pakai will ya, karena dia mengungkapkan probability, kemungkinan ya. I will probably see you next week. Ingat, see di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi kita kembalikan, tulis kembali see di sini ya. I will probably see you next week. Okay. Next is number 2. This is a conversation between A and B. Why did you buy this paint? Lalu B bilang, I blank 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 paint my bedroom tomorrow. Si A bertanya, mengapa kamu membeli cat ini? Lalu si B berkata, saya, kalau dalam bahasa Indonesianya tentu saja kita bilang, saya akan mengecat kamar tidur saya besok. Nah, masalahnya di sini pakai will atau be going to. Tentu saja ini harus kita pakai be going to. Kenapa? Karena dia sudah membeli catnya, berarti di sini dia sudah merencanakannya, planned. Ya, dia sudah merencanakannya, makanya kita pakai be going to. Remember when we are using be going to, ingat kalau di sini subjeknya adalah I, maka be-nya adalah memakai am. Next, going to baru verb 1-nya tulis kembali. Paint. Why did you buy this paint? I'm going to paint my bedroom tomorrow.
Mengapa kamu beli cat ini? Saya akan mengecat kamar tidur saya besok. Artinya sudah saya rencanakan untuk mengecat kamar tidur saya besok, makanya saya membeli cat ini. Number 3, look out, that tree blank blank blank. Open bracket ini ya, fall down. Ya, awas katanya. Ya, pohon itu akan jatuh ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini tinggal permasalahannya pakai will atau be going to. Ingat ya, kalau misalnya ada yang seperti ini, look out, artinya awas, berarti evidence-nya sudah di depan mata. That tree is, kita pakai be going to kalau misalnya ada clear signs ya. Going to fall down. Okay, we go to number 4 now. Blank blank blank, you blank blank blank, hold the door open for me please. Ada yang seperti ini. Kalau misalnya seperti ini berarti dia menandakan request ya. Kita meminta tolong pada orang lain ya. Jadi kita pakai will. Will you hold? Hold-nya tetap ya. Pokoknya hold, tetap hold. The door open for me please. Next is number 5. This is a conversation between X and Y ya. What are they going to do tonight? They blank 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 watch TV tonight. Apa yang akan mereka lakukan malam ini? Berarti ini nanya tentang rencana mereka ya. Lalu si Y menjawab, tentu saja di sini berarti sudah mereka rencanakan ya. Mereka akan nonton TV malam ini. Kalau sudah mereka rencanakan berarti kita pakai be going to ya. Ingat, they pasangannya adalah dengan are. Going to, watch-nya tetap ya, watch TV tonight. Okay, that is the end of our practice today. I hope that you understand so far. Next, we are going to your assignment. We are going to do Unit 2 Exercise 1. Kita sudah habiskan Unit 1 kemarin, kita ke Unit 2. Di sini adalah exercise yang bagian pertama. Remember, in your exercise book ya. I would like you to open up your textbook Interactive English 3 and do page 28, Activity 5, B part number 1 until number 10. I would like you to write down all the sentences in your exercise book and complete them with will or be going to. Remember to write down the topic for your exercise ya. Ingat ya, setiap latihan kita itu kita tulis ya judul atasnya itu Unit 2 Exercise 1, Unit 2 Exercise 2 misalnya. Yang ini adalah Unit 2 Exercise 1 ya, agar kamu tahu sudah kamu kerjakan exercise yang mana. Next, after you have done your exercise, upload it to English Google Classroom or GC ya. Setelah kamu selesaikan latihanmu, silahkan kamu submit, kumpulkan, lalu unggahlah ke English Google Classroom kita. Nah, ini ya buku kita yang halaman 28, ini halaman 28, Activity 5, yang kita kerjakan adalah yang bagian B. Okay, I hope that you can do your assignment well and please submit it on time ya. Tolong dikumpulkan tepat waktu. Next is English proverb. Actions speak louder than words. Okay, actions are a better reflections of one's character because it's easy to say things but difficult to act on them and follow through. Jadi, tindakan atau perbuatan kita adalah cerminan yang lebih baik dari karakter seseorang karena mudah untuk mengatakan sesuatu tetapi sulit untuk melakukannya. Oke. Nah, biasanya contohnya seperti ini ya. Ada teman kita janji, misalnya, oke, saya janji akan kembalikan bukumu besok. Tapi besoknya dia tidak kembalikan ke kamu. Artinya, kata-katanya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Okay guys, I hope that you understand today's lesson and also today's English proverb. Okay, jadi Miss juga harapkan kalian itu menjadi orang yang betul-betul perbuatannya itu lebih baik daripada kata-katanya saja. Okay, so thank you very much for today's lesson. Goodbye, good students. See you. God bless you all.